Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom juga jemaat Tuhan yang ikut live pada malam ini. Malam yang ke-9, kita tidak terasa bagaimana senantiasa ibadah 2:10 malam yang telah berlangsung pada saat ini. Saya yakin dan percaya tidak ada kata bosan di dalam hati kita. Amin. Tidak ada rasa jenuh di dalam hati kita. Karena kita percaya setiap malam, setiap saat, tidak hanya pada malam ini kita renungkan firman Tuhan, tetapi ada pribadi dan pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam dinamika kehidupan manusia memiliki dua indikatornya. Yang pertama tentunya materi. Yang kedua tentang kerohanian. Secara manusia perlukah itu tentang materi? Perlukah itu tentang kerohanian? Perlu. Namun ada banyak orang menyalahgunakan tentang apa yang telah didapatkan oleh materi. Namun ada juga mereka menyalahgunakan tentang kerohanian mereka. Akhirnya apa? Akhirnya ada di situ kesombongan di dalam benak, di dalam tabiat manusia. Tetapi ada satu tokoh Alkitab yang senantiasa tetap dia berkaca kepada firman Tuhan, tetap dia percaya apa yang boleh terjadi di dalam kehidupannya, senantiasa tetap apa? Tetap bergantung kepada Tuhan. Dia tidak pernah lupa diri. Sebanyak-banyaknya pun dia mengerti tentang Injil, dia tidak pernah melupakan siapakah dirinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sering kita menjadi ayat emas kita, ya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan juga yang ikut live, ya kita bersama-sama membukakannya dan kita akan membacakan bersama-sama cuma 2 ayat saja. Saya akan membacakan judul perikop di ayat ke-12 dan bersama-sama. Terima kasih atas pemberian jemaat, ayat ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagai kekuatan orang Kristen, orang percaya adalah di ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan penulis kitab ini seakan-akan apa? Dia sedang menyangkal segala apa yang boleh dideritanya. Dikatakan ayat ke-10, aku sangat bersukacita. Secara manusia, siapakah yang sanggup bersukacita di dalam segala kesusahan? Sebab dikatakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Sebab apa yang telah diungkapkan, segala apa yang menjadi statementnya itu menjadi ungkapan imannya kepada Kristus, bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ini suatu menunjukkan bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Bagaimana kedekatannya dengan Tuhan sehingga dia bisa mengungkapkan segala apa yang boleh dialaminya. Melainkan dikatakan ini bukan rahasia bagi dia. Bagaimana mungkin orang bersukacita? Nah, sering sekali mengatakan kalau kaya saya baru bersukacita. Loh, kalau miskin bagaimana? Makin melarang. Tetapi dikatakan di sini Rasul Paulus di dalam kesukaran, di dalam penderitaan, tidak ada patokan antara miskin dan kaya.
dalam kelimpahan, ya, para ironisnya, di dalam kelimpahan orang kadangkala merupakan Tuhan. Kadangkala merupakan Tuhan. Nah, di sini kita renungkan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ya, kemampuan, ya, menanggung segala perkara. Sebagai orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan, dia sanggup, ya, dia memiliki kemampuan menanggung segala perkara. Dia sanggup untuk menanggung segala perkara. Tentunya kalau kita menyikapi ayat yang ke-12, mencukupkan diri dalam segala hal. Seharusnya, ya, secara hukumnya harusnya kita mampu untuk mencukupkan diri dalam segala apa yang boleh kita alami. Bapak Ibu pernah merasa kesusahan? Bapak Ibu pernah merasa kelaparan? Rasul Paulus mengalami bukan dalam keadaan terbebas, tapi dalam hal apa? Dalam keadaan terkurung. Mereka menerobos bagaimana jemaat Filipi ini memberikan pemberian jauh dari pikiran Rasul Paulus, sehingga mereka memberi. Ini bukan suatu persoalan yang gampang bagi jemaat Filipi. Kalau kita membaca latar belakang, mereka menerobos bagaimana mereka memberikan persembahan itu kepada Rasul Paulus, sehingga apa? Sehingga terus mereka berusaha memberikan persembahan yang dengan sukarela hati, yang dikatakan dengan kasih apa? Kasih agape. Ini sesuatu perkara yang besar. Sebab dikatakan ayat ke-13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Ini yang menjadi poin pentingnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita harus sanggup untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, bagaimana kita mampu untuk mencukupkan diri dalam segala hal? Mampu mengucap syukur. Mampukah orang percaya di dalam kesusahan, di dalam kekurangan? Mampukah orang mengucap syukur kepada Tuhan? Atau barangkali kadang-kala mereka melupakan Tuhan? Sekian lamanya kita datang memohon kepada Tuhan, tidak dalam hal kelimpahan. Bagaimana Rasul Paulus juga menggambarkan di dalam kehidupan orang Kristen haruslah demikian. Harus mampu untuk mengucap syukur. Jangan tunggu dulu kaya baru mengucap syukur. Baik dalam kesukaran, baik dalam kekurangan, baik dalam aniaya, harus sanggup untuk mengucap syukur. Karena itulah dasar kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mulai pada saat kita mengucap syukur, kapan kita mengucap syukur? Baik dalam hal senang maupun dalam hal susah, kita harus bisa mengucap syukur. Inilah sebagai penyangkalan diri kita sebagai orang percaya. Yesus telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Baik dalam hal apapun yang boleh terjadi, apalagi situasi pada saat ini, kita harus mampu mengucap syukur. Kita tidak pernah tidak pernah buntu pemikiran kita kalau orang selalu dekat kepada Tuhan. Tidak pernah tertutup hatinya kalau dia bergantung kepada Tuhan. Mampu mengucap syukur, selalu bergantung kepada pokoknya. Pokok kita siapa? Yesus. Inilah yang harus menjadi dorongan kita sebagai orang percaya. Harus mencukupkan diri dalam segala hal. Ada satu kutipan oleh almarhum Billy Graham mengatakan, orang yang ingin kaya tidak pernah puas dan tidak pernah cukup atas hasil yang telah diperolehnya. Lalu dikatakan yang kedua, orang merasa miskin akan merasa miskin selamanya. Ini suatu ungkapan kutipan oleh pendeta almarhum Billy Graham mengatakan, sebagai orang Kristen tidaklah demikian. Jangan pernah merasa miskin, jangan mengejar tentang kekayaan juga. Tetapi cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Harus kita berani untuk mengucap syukur, mencukupkan diri dalam segala hal.
akan Tuhan tambah-tambahkan segala apa yang kurang bagi kita. Ini suatu kesaksian bagi saya. Waktu pas tahun 2002 pas saya masuk kuliah, hanya baju saya bawa cuma 2 pasang. Karena kami di kampung biasanya pakai celana jeans. Ternyata sampai di kampus harus pakai celana tisu. Celana tisu saya cuma 1. Itulah dalam masa pembentukan, itulah saya gantikan. Bukan diganti-ganti, itu terus yang dibawa. Pas pada saat aku kuliah, itulah yang pakai celana. 1 tahun, tapi saya katakan ini bukan melarang. 1 tahun, ya, 1 tahun. Keluarga yang cukup sederhana. Karena saya juga tidak mau terlalu merepotkan keluarga, harus saya bisa mandiri. Tetapi apa? Tanpa saya sadari, apakah saya sudah mengucap syukur dan tidak mengucap syukur? Tanpa saya sadari ternyata pekerjaan Tuhan di dalam 1 tahun ini ada yang senantiasa menunjukkan seperti apa nanti ke depannya. Pas masuk ke tingkat 2, semester 3, baru di situ ada kiriman, ada pembelian dari jemaat. Saya katakan, wah, cuma 1 celana. Memang, ya, banyak hal pengalaman kita. Bagaimana Tuhan cukupkan segala apa yang kurang bagi kita. Orang yang mampu mengucap syukurlah akan merasa kecukupan di dalam dirinya. Tetapi dikatakan apa yang dikatakan oleh Billy Graham, orang yang ingin kaya tidak pernah puas dan tidak pernah cukup dengan hasil yang telah diperolehnya. Janganlah yang menjadi terbuai pemikiran kita untuk mengejar. Apakah penting untuk kaya? Penting. Tapi jangan pernah lupa diri dalam hal yang telah diperoleh oleh setiap orang. Harus untuk mampu mengucap syukur dalam hal mencukupi dalam segala hal. Lalu yang ketiga, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika kita mencukupkan diri dalam segala hal, hati kita harus tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada dunia, bukan tertuju kepada hal materi yang senantiasa saya katakan itu yang menjadi tujuan pokok hidup kita. Tapi banyak sekali orang lebih mengutamakan kemana? Lebih mengutamakan kepada materi, kepada dunia. Akhirnya apa? Menomor-duakan Tuhan. Ini yang paling celakanya. Bagi orang yang menomorkan Tuhan yang kedua ini akan senantiasa tidak pernah cukup dalam segala hal apa yang boleh diperolehnya. Begitu juga dengan kerohanian kita. Satu hal ketika saya diskor, ini saya jujur aja di dalam Bapak Ibu. Ketika saya diskor gara-gara ini PC, gara-gara pacaran. Tidak mau lagi apa namanya? Tidak mau lagi bersekutu, dikatakan APDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa udah jarang, gara-gara ini sudah kacau pemikiran. Itu pas tingkat 2, semester keempat. Saya di situ ada pembentukan, dikatakan pembentukan ekstra. Saya diutus ke Pulau Patmos, itu dinamakan Aceh. Di situ sudah jarang. Siapa yang bisa memantau? Saya tidak. Kakak tingkat tidak harus mandiri. Di situ saya diperhadapkan. Bagi saya Bapak Ibu, seakan-akan di dalam segala aktivitas saya ini selalu apa? Selalu penuh, selalu sibuk. Seakan-akan tidak ada lagi untuk waktu saya untuk merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur, bahkan juga berdoa kepada Tuhan. Sangat apa? Sangat terlalu banyak sekali, sibuk sekali. Demi kepentingan saya sendiri. Ternyata bagi kita, bagi orang yang senantiasa tidak memerlukan Tuhan, selalu apa? Selalu disibukkan dengan apa? Dengan hal-hal dunia. Selalu disibukkan dengan hal-hal dunia. Di situ saya boleh sadar, wah ternyata kalau kita tidak mengambil bagiannya Tuhan, akan senantiasa kita akan dirongrong hati kita, akan senantiasa digerogoti hati kita. Siapa? Ketika kita membuka peluang kepada iblis. Disitulah dia bekerja bagi kita. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku tahu itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak
ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Bayangkan, dia mampu mengucap syukur, dia mampu bersukacita di tengah-tengah dalam penderitaan. Mampu kita mengucap syukur? Amin. Dalam hal apapun yang menjadi tantangan, baik para remaja, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Baik juga Bapak Ibu, ya, baik dalam ranah keluarga, harus kita mengutamakan Tuhan. Harus mencukupkan diri dalam segala hal. Jangan pernah kita menomor duakan Tuhan kita yang telah menebus kita. Harus ada ucapan syukur kita Tuhan, dan juga ucapan terima kasih kita kepada Sang Pemberi damai. Karena kita tahu segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Ya, di dalam Dia, bukan di dalam manusia, tetapi dikatakan di dalam Dia yang memberikan apa? Memberikan kekuatan kepada. Jangan pernah kita menganggap diri kita yang paling kuat. Jangan ada kesombongan di dalam hati kita, seakan-akan kita mampu untuk melewati segala persoalan. Di dalam tantangan hidup ini, di dalam persoalan hidup ini, kita jangan pernah sombong. Kita jangan pernah sombong. Manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Ketika kita merendahkan hati, kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang Marilyn Monroe, ketika dia ditegur oleh pendeta Billy Graham, dia salah satu artis yang sangat terkenal, lalu ditegur oleh Billy Graham. Marilyn Monroe, hari ini kamu harus bertobat. Apakah dia menyesal? Menyesal, tapi tidak disertai dengan pertobatan. Dan juga dicuekkan apa yang boleh disampaikan oleh Billy Graham. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, egois dan tinggi hatinya akhirnya dibunuh apa? Dibunuh oleh para penggemarnya. Bayangkan, tidak ada apa-apanya dengan kesombongan manusia. Karena kita mampu. Bagaimana kita mampu untuk menanggung segala perkara? Karena kita sanggup, karena kita menanggung di dalam Dia yang memberikan kita apa? Yang memberikan kita kekuatan, yang memberi kita kekuatan kepada setiap apa yang boleh kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita ini mampu untuk mencukupkan diri, mencukupkan segala apa yang menjadi terpenting bagi kita. Bukan rahasia-rahasia yang senantiasa kita tutupi, melainkan segala apa yang boleh kita peroleh. Setiap manusia harus sanggup untuk apa? Harus sanggup untuk mengucap syukur. Yang paling terpenting dalam hidup manusia adalah harus sanggup untuk mengucap syukur. Jangan kau sombong, jangan kita sombong. Jemaat Tuhan juga yang ikut live pada malam ini, jangan kita merasa kuat dalam menghadapi suatu persoalan. Dikatakan pendeta, mungkin banyak sekali orang mengatakan ini masih pemula dalam hal yang terjadi insiden peristiwa dunia ini. Bagaimana kita bisa berkaca, tetapi kembalilah kepada Alkitab, bahwa inilah sebagai pedoman kita, bahwa inilah sebagai penuntun hidup kita ini. Bagaimana Rasul Paulus? Apakah jemaat Filipi merasa ketindasan? Pada saat zaman Romawi, mereka dalam kekurangan, tapi mereka dengan menerobos, tidak ada hitung-hitung, tidak ada saling menghitung-hitung, tidak ada saling tidak ada saling tidak memberi, tidak ada. Mereka dikatakan, kalau kita membaca selanjutnya, jemaat Filipi mereka memberikan dengan kesukarelaan hati mereka, menerobos di dalam segala usaha mereka. Dan juga Rasul Paulus pun merasakan bagaimana cinta kasih mereka kepada Rasul Paulus. Ada feedbacknya di dalam pertumbuhan kerohanian, di dalam pengalaman kerohanian kita. Inilah yang harus ditingkatkan. Bapak Ibu pernah juga merasakan dengan pengalaman kerohanian. Ketika kita
diperhadapkan di dalam penderitaan, dalam kesusahan. Disitulah kita akan mengalami pengalaman kerohanian kita. Apakah kita berserah kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Disitulah akan menjadi ujian iman kita. Perjalanan iman tidak seperti orang berjalan tanpa ada masalah. Melainkan di sini dikatakan ini sesuatu ungkapan iman. Ya, kalau kita melihat ayat ke-12, ini sesuatu ungkapan imannya, percayanya kepada Tuhan, bahwa dalam segala hal hanya kepada Kristuslah sumber pertolongan, hanya kepada Tuhanlah sumber kemenangan bagi setiap orang, hanya kepada Kristuslah sumber kelegaan bagi kita. Dikatakan Matius 11 ayat ke-12, apa bunyinya? Marilah kepadaku yang letih lesu, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan kedekatan setiap manusia, setiap umat, kedekatan mereka kepada Tuhan tidak akan pernah lepas. Mazmur 90 mengatakan, hatiku melekat kepada siapa? Kepada Dia. Hati kita harus melekat kepada siapa? Kepada Allah, junjungan kita yang paling tertinggi. Inilah yang menjadi simbol kekristenan. Siapa? Kristus. Yang menjadi lambang sebagai orang, yang menjadi lambang kita sebagai orang Kristen adalah Kristus. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Barang-barang mewah, segala yang kita miliki tidak ada bandingnya dengan Tuhan. Semuanya akan musnah seketika. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam hal yang paling penting di dalam pengalaman kerohanian kita harus sanggup untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Jangan pernah kita menyimpang. Kalau orang tidak mampu untuk mencukupkan diri, saya pastikan orang akan mencari jalannya sendiri. Orang banyak sekali melanggar hukum. Akhirnya apa? Melanggar firman Tuhan, sehingga bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak hanya bertentangan dengan pemerintah, ini juga bertentangan dengan Alkitab. Kalau orang menyimpang dalam jalan hidupnya, kalau orang tidak merasa cukup dalam segala hal, tidak cukup dalam segala hal. Tetapi kalau dia percaya bahwa sumber segala kelimpahan, bahwa sumber dalam segala apa yang telah dicukupkan oleh setiap kita percaya Tuhan yang senantiasa berperkara dalam kehidupan kita. Baik perkara kecil maupun perkara besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya orang manusia lah yang senantiasa ragu-ragu, tertutup mata rohaninya, tidak mereka melihat segala keajaiban-keajaiban yang boleh terjadi dalam hidup kita, ya, yang terjadi dalam hidup kita. Di pagi hari ini kita bangun, itulah sebagai mujizat. Tanpa orang sadar tidak akan pernah merasakan. Tetapi bagi orang yang selalu dekat, bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan kita setiap saat, Bapak Ibu. Setiap saat Tuhan Yesus bekerja. Setiap saat senantiasa kita merasakan tangannya yang memimpin hidup kita ini. Apakah balasan kita? Balasan kita adalah harus mampu mengucap syukur. Cukupkan diri dalam segala hal. Sebagaimana Paulus juga memberikan suatu statementnya, bagaimana dia mencukupkan diri dalam segala hal. Dia tidak mengejar tentang kekayaan. Jangan kita pernah merasakan aku miskin. Kita boleh hidup sederhana, tetapi kita kaya dalam kerohanian. Kita harus meningkatkan dengan kualitas iman kita percaya kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggugat. Kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, tidak satu orang pun yang bisa menggugat tentang iman kita kepada Tuhan. Tidak akan bisa. Jangan pernah kita, beberapa bulan yang lalu pernah dikatakan oleh Pak Pendeta, jangan pernah kita menjual iman kita yang sangat gampang sekali kepada orang. Tidak pernah bosannya saya menyaksikan kepada Bapak Ibu bagaimana satu desa ini masalah ekonomi. Satu desa di Pulau Sebur namanya diketahui. Satu majelis, kalau di Batak Pak orangnya rendah.
satu majelis atau prayer atau sintuanya, tiba-tiba anaknya sakit, dia minta tolong kepada pendetanya, didoakan, tapi tidak sembuh. Namanya juga hidup, ada juga cepatnya, ada juga lamanya. Dia minta tolong kepada pengurus-pengurus gereja, ya, mereka merespon. Kalau kita bergantung hanya kepada pendeta saja, kalau orang bergantung kepada sesama majelis, sesama pelayan, tidak cukup kalau orang hanya pikirannya hanya di situ saja. Tapi nah, ketika 2 kali, 3 kali, keempat kali tidak merespon, ya, tidak merespon gereja, akhirnya apa? Ada salah satu tetangga kita yang menawarkan tentang apa? Tentang materi. Akhirnya lambat laun bagaimana perjalanan dakwah mereka. Akhirnya satu desa itu dimaafkan. Sangat gampang sekali. Kalau kita renungkan secara manusia, saya katakan ini yang paling boros dunia. Perjalanan hidup kekristenan yang kita bangun akhirnya apa? Akhirnya roboh. Sehingga berdiri apa? Berdiri masjid yang paling megah. Itu satu desa. Kita sebagai umat harus berani untuk melawan tantangan. Dalam melawan tantangan, dalam melewati persoalan, bukan mendonkan iman kita, bukan menurunkan percaya kita kepada Tuhan, melainkan apa? Kalau orang senantiasa melainkan suatu pertumbuhan iman kita akan semakin kuat, akan semakin kokoh kalau kita berdiri di tempat yang pasti. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan ada kata ragu-ragu untuk menyebut Tuhan. Percayalah, ini sesuatu yang boleh, ya, mengguncangkan terlebih khusus di Pulau Siberut itu. Akhirnya mereka semua satu desa itu mualaf, ya, dibawa satu persatu. Tidak gampang, tapi inilah orang yang terbiasa lari jalur dalam perjalanan imannya. Tapi saya percaya jemaat IGP tetap kuat untuk menjalani persoalan ini. Amin. Percaya kepada Tuhan, sandarkan hati kita kepada Tuhan, dan senantiasa berpeganglah teguh kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan masalah itu datang, tetapi dikatakan firman Tuhan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kemenangan kita hanya kepada Kristus. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Biarlah senantiasa hati kita melekat kepada Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kita senantiasa kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan.